Hai, what up? Seperti dugaan gua. Pada Mulyadi langsung ke Jakarta cuy. Hai, sehat cuy. Pada Mulyadi langsung gercep langsung ke Kemendagri seperti melakukan paparan dan terkait masih masalah APBD. Dan resultnya apa? Kita masih mengikuti terus dan ini video di mana dia langsung menuju ke Kemendagri cuy. Kita coba simak sama-sama cuy. Nih Pak Sekda, kita ini kan mau jalan nih ke Kemendagri untuk melakukan paparan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Nah kemudian kita juga akan ke BI atau Bank Sentral karena netizen ini ada yang belum tahu bahwa BI itu adalah Bank Sentral gitu. Kan di paparan Pak Menkeu tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober itu kan di situ ada tuh Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun. Di 2,6 RKUD. Artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Gue nggak jawab. Nah, konsekuensinya adalah Takut kalau gue. Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan. Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri, Pak. Oke ya? Siap, Pak. Komitmen Bapak seorang kesatria yang harus Siap, Pak. bertanggung jawab ucapannya. Siap, Pak. Oke? Siap. Ketika dia menjawab tadi, diam dulu, gue jadi deg-degan. Kok dia takut nih jawabnya. Tapi ini menjadi polemik yang harus segera dituntaskan karena terkait dengan dana rakyat nih masalahnya. Dan kita tahu Pak Deddy berusaha semaksimal mungkin, bahkan dia menggelontorkan uang-uang pribadinya untuk masyarakat. Jangan sampai nanti birokratnya malah melakukan kecurangan, kan itu yang dikhawatirkan. Karena bagaimanapun nanti nama Deddy Mulyadi pasti akan terseret. Jadi ini susahnya menjadi seorang pemimpin ya. Kesalahan anak buah bisa berdampak juga kepada pemimpinnya kalau dia tidak teliti. Di bawahnya pada main dan pimpinan tidak tahu, tetap aja akan berdampak kepada status gubernur. Karena masalahnya dampak terkait dengan anggaran ini langsung ke masyarakat. Karena masyarakat tidak bisa menikmati jalan-jalan yang bagus mungkin gitu, tidak cepat pembiayaannya. Kalau tahu punya duit segitu mungkin Pak Deddy akan lebih hebat lagi daya terjangnya. Yang kemarin kurang dipotong 2 triliun saja, dia masih bersemangat dan akan membuat pembangunan 50% dari sebelumnya untuk pembangunan. Sekarang bahkan pembangunan 1000% bahkan katanya. Itu segitu dia dipotong 2 triliun. Nah kalau ini kan 2 kali lipat, kalau ternyata punya duit lagi 2 kali lipat dari itu, wah bisa berapa ribu persen pembangunan. Dan ini yang kenapa Bapak Aing ini terlihat sangat reaktif banget menyikapi hal ini. Karena itu kalau iya, berarti itu adalah haknya Jawa Barat 4,1 triliun. Kenapa ada di deposito? Siapa yang menaruh kan gitu? Itu hak warga Jabar gitu kan, uang itu. Kenapa mengendap di deposito? Kenapa sampai gubernurnya tidak tahu ada uang itu? Kan ini kayak ada sesuatu. Makanya ini masih dicari titik terangnya. Apakah yang seperti gue dibilang di video sebelumnya, apakah uang 4,1 triliun statusnya masih di bawah kuasa pusat, tapi memang alokasi nanti akan ke Jabar, tapi belum ditransfer? Bisa nggak seperti itu? Nggak tahu ya. Atau memang sudah pernah ditransfer, tapi Pak Deddy nggak tahu, dan dimasukkan ke deposito. Dan ini nanti pertanyaan akan banyak lagi nih, terkait dengan bunga dan sebagainya. Jadi itu polemik yang sekarang terjadi, dan itu berawal dari ketika ada rapat
antara Menteri Keuangan dan Kemendagri, Menteri Dalam Negeri Pak Tito, dan isi percakapan terkait dengan anggaran ini muncul di rapat berikut di video berikut nih. Coba kita simak sama-sama. Nah, ini dia. Ini saya mau nunjukin aja. Kan saya salurkan uang pemerintah pusat. Tahun depan anggaran ada efisiensi, di mana anggaran ke daerah saya kurangin. Mereka datang ke saya marah-marah, wah kenapa dipotong, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Mereka nggak kekurangan uang, bahkan kelebihan. Coba Anda lihat, pemerintah daerah tuh, yang di bawah pemerintah pusat tuh, terus itu geser kanan dikit, itu sekarang bulan Agustus punya 254 triliun, nganggur di perbankan mereka, di bank-bank daerah. Terus kalau mau lihat, oke, ini kan nanti dihabisin katanya. Lihat Desember 2024, mereka punya 92 triliun, itu yang geser sedikitnya. Nganggur, artinya nggak dipakai tuh. 2023 Desember, lihat tuh 103,9 triliun. Jadi harusnya kalau saya potong pun nggak apa-apa. Harusnya, tapi mereka protes, wah uang saya kurang, saya nggak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa, tapi nanti akan saya periksa. Jadi saya bilang ke mereka sih, ya Anda boleh naikin, minta uang tambahan, boleh saya kasih, kalau penyerapan anggarannya bagus dan nggak ada lagi penyelewengan. Pertengahan tahun depan saya akan tambah uangnya, kira-kira gitu. Jadi kita tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian. Yang saya inginkan bukan motong uang mereka, tapi memastikan uangnya dibelanjakan tepat waktu supaya daerahnya tumbuh. Sama di pusat juga sama, pusat seperti daerah seperti itu. Ya harusnya ekonominya tumbuh lebih bagus. Itu yang kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Jadi kalau lihat dari paparan di sini, jelas ternyata selama ini daerah itu punya uang banyak cuy. Jadi kalau di daerahmu masih banyak jalan yang rusak, sementara di Jawa Barat aja Pak Dede dipotong aja masih bisa membangun. Ini jadi pertanyaan besar ini. Di mana area-area publik masih berantakan, padahal duitnya itu ratusan miliar di daerah. Dan mereka nggak kurang, karena kalau tadi disampaikan menurut penyampaian Pak Purbaya, beberapa malah tidak digunakan uangnya. Sampai akhir tahun uangnya masih banyak sekali. Memang harus ada silva, artinya ada uang yang memang tidak digunakan, tapi jumlahnya juga tidak sebanyak itu. Nah, duit silva ini, duit selisih ini memang tidak digunakan untuk antisipasi misalkan terjadinya bencana dan lain sebagainya atau kebutuhan apa yang mendadak yang tidak ada dalam anggaran pembelanjaan gitu kan. Jadi ternyata Indonesia banyak duit cuy. Dan temuan kemarin Menteri Keuangan ada 258 triliun kah? Wah itu duit semua ternyata. Dan ya kembali lagi tinggal seperti pertanyaannya Pak Purbaya itu yang ada mungkin di kepala teman-teman termasuk gua ya yang mempertanyakan khusus kalau kita persempit terkait dengan Jawa Barat ini uang 4 triliun itu ada di mana? 4 triliun ada di mana? Sementara tadi kalau dari kesaksian dari Sekda juga tidak mengakui adanya uang tersebut dan tidak pernah menyimpan di deposito. Lalu siapa? Dan uangnya apakah beneran ada atau bagaimana juga nih? Apakah ini errornya ada di bank sentral? Gitu. Ataukah di daerah, atau memang ada orang-orang pusat keuangan yang bermain. Ini kan dugaan ya. Bisa jadi orang keuangan yang menyimpan dulu duitnya di situ, atau memang ini permainan perbankan, atau memang ada orang-orang di daerah. Kalau kita bicara tentang Jawa Barat aja ya, karena gue orang Jawa Barat, ini siapa yang bermain ini? Kalau benar uang itu ada, dan siapa yang menyimpan di deposito? Kan ada permainan di situ. Karena ada uang, ada keuntungan di sana. Well, I think that's it. Kita bungkus dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye, bungkus.